Anda kembali di Presisi Siang. Pelaksanaan ANEF Konsolidasi Humas Polri tahun 2024 masih terus berlangsung hingga Jumat ini. Agenda utama dari hari ini adalah paparan dari narasumber dan para kepala biro divisi Humas Polri. Acara ANEF Konsolidasi Humas Polri tahun 2024 dilaksanakan di Aston Sentul, dihadiri oleh para kepala biro divisi Humas Polri dan para kabid humas dari seluruh 34 Polda jajaran seluruh Indonesia. Acara ini mengangkat tema Strategi Komunikasi Humas Polri dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif menuju Indonesia Maju. Acara ini mengundang beberapa narasumber eksternal seperti dosen komunikolog dari Universitas Mercu Buana, Dr. Rosa Panjaitan. Materi yang dibawakan adalah tentang untuk mengatur strategi divisi Humas Polri dalam mewujudkan Pilkada 2024 yang aman, damai, dan kondusif. Agenda selanjutnya akan diisi oleh paparan dari para karo divisi Humas Polri, yang mana nantinya akan ditutup dengan pembulatan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Pelaksanaan ANEF Konsolidasi Humas Polri tahun 2024 masih terus berlangsung hingga Jumat ini dengan agenda paparan dari narasumber dan para kepala biro divisi Humas Polri. Berikut laporan reporter Polri TV Jelang Baskara dan juru kamera Willy Amanda. Adapun beberapa agenda yang sudah terlaksana dan akan terlaksana setelah acara ISOMA yang sudah terlaksana pada siang hari ini tentunya. Beberapa agenda yang sudah terlaksana dari acara ANEF Divisi Humas Polri tahun 2024 ini adalah penyampaian materi dari Bunda Rosa dan Bapak Hardi Hermawan terkait dengan strategi komunikasi Humas Polri dalam menghadapi Pilkada aman, damai, dan juga kondusif. Selain itu juga pemaparan materi dari Kepala Biro Divisi Humas Polri yaitu Kepala Biro Penmas, Biro PID, dan juga Biro Multimedia juga sudah disampaikan secara menyeluruh oleh masing-masing Kepala Biro dan juga tujuan dari pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing kepala biro yang ada di divisi Humas Polri adalah kepada kabid humas terkait dengan bagaimana cara menyikapi serta menghadapi Pilkada 2024. Selain itu juga acara yang akan segera terlaksana setelah ISOMA yang sedang terlaksana pada siang ini antara lain adalah gladi warum di mana para kabid humas dari 34 Polda jajaran yang hadir dalam acara ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan diberikan tugas yang mana nantinya akan dinilai oleh para kepala biro dan juga penata kehumasan tingkat 2 dari Divisi Humas Polri. Dan acara ini akan ditutup oleh sambutan dari Kepala Divisi Humas Polri atau pembulatan dari Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dan juga kedepannya diharapkan para kabid humas Polri dari 34 Polda jajaran yang sudah mengikuti ANEF Konsolidasi Divisi Humas Polri tahun 2024 masih makin bisa memberikan yang terbaik untuk Divisi Humas Polri ke depannya dan juga bisa membuat Polri semakin presisi ke depannya. Dari Kabupaten Bogor, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Kita ke event lain, Presiden Prabowo Subianto membuka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah tahun 2024 yang digelar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis lalu. Acara ini dihadiri 5.360 peserta pejabat pusat dan daerah. Dalam sambutan pembukanya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan para pengambil keputusan di negara ini agar Indonesia dapat menjadi negara makmur dan kaya. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan penghematan anggaran dan efisiensi. Karena potensi negara yang luar biasa banyak hilang karena pemerintahan tidak efisien dan efektif. Ia pun memerintahkan kepada seluruh aparat TNI Polri dan lainnya untuk bersatu, mengawal semua program-program agar sampai kepada rakyat. Saya akan hitung mundur, mohon izin Bapak Presiden. 3, 2, 1. Dengan demikian, maka rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan
di Republik kita. Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategik. Tapi juga ini juga sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan. Sementara itu dalam acara Rakornas ini, Kapolri mengingatkan pentingnya pemahaman karakteristik wilayah pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Menurut Kapolri, pemahaman yang baik akan karakteristik wilayah dibutuhkan untuk mengantisipasi berbagai dampak sosial yang ditimbulkan pada saat Pilkada Serentak. Hal ini disampaikan Kapolri di hadapan para peserta Rakornas pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Sentul International Convention Center, Jawa Barat, Kamis lalu. Menurut Kapolri, pelaksanaan pesta demokrasi yang digelar secara bersamaan di seluruh Indonesia ini menuntut kejelian pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan Kamtibmas. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pun menekankan pentingnya pemetaan kerawanan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun ini. Kapolri juga menyebut pemetaan kerawanan dibutuhkan untuk memantapkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi polarisasi di masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya mempelajari isu-isu yang terjadi di wilayah masing-masing untuk dapat memahami karakteristik pemilih dan potensi permasalahan yang dapat ditimbulkan. Pemberitaannya cukup nyaring, terdengar. Bagaimana pemetaan kerawanan? Tentunya rekan-rekan harus lebih siap-siap karena memang ini baru pertama kali dilaksanakan secara serentak. Dan tentunya ini membutuhkan kesiapan rekan-rekan dalam hal menghadapi potensi polarisasi yang tentunya akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Pilpres kemarin. Kalau Pilpres masalahnya di pusat, maka Pilkada permasalahannya di daerah. Dan masalahnya karena ini dilaksanakan secara serentak, tentunya rekan-rekan harus mampu melihat, mendalami potensi konflik yang terjadi sehingga dengan kekuatan yang rekan-rekan miliki, kita semua siap menghadapi potensi permasalahan apapun. Masih dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan komitmen Polri untuk mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 yang aman dan damai. Dukungan Polri dihadirkan dengan terus memperhatikan perkembangan sosial di masyarakat untuk mencegah upaya provokatif dapat dimunculkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan Polri terus mencermati perkembangan situasi Kamtibmas jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2024. Hal ini diungkapkan Kapolri dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center, Jawa Barat pada Kamis lalu. Menurut Kapolri, fenomena perkembangan teknologi memiliki dampak yang harus diperhatikan bersama, baik pemerintah di pusat maupun di daerah. Khususnya teknologi informasi yang dapat memiliki dampak masif dan cepat mempengaruhi situasi sosial di masyarakat. Fenomena perkembangan IT yang tentunya menimbulkan masalah-masalah dan hal-hal yang tentunya harus menjadi perhatian kita setiap hari sebagai upaya kita untuk terus menjaga stabilitas Kamtibmas. Kita masuk pada situasi pilkada. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari KPU dan Bawaslu. Saya hanya ingatkan pada rekan-rekan bahwa saat ini kita masuk pada tahapan pilkada yang tinggal 20 hari lagi ya. Kita masuk di tahapan inti, yaitu tahapan pemilihan suara. Kita melihat ada fenomena-fenomena yang harus kita perhatikan. Kapolri menambahkan langkah yang diambil untuk mencermati setiap peluang eskalasi keadaan pada masa pilkada harus mendapat perhatian. Terlebih Polri dan pemerintah telah memiliki pengalaman akan eskalasi keadaan yang terjadi pada pilkada sebelumnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Faris Hasni, Mura Almas, Polri TV.
Menjelang momentum Pilkada serentak, Polres Majene bersama Kodim 1401 Majene melaksanakan patroli gabungan untuk menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Majene. Patroli yang menggambarkan sinergitas TNI Polri ini menyasar sejumlah titik strategis di Kota Majene, termasuk jalan-jalan utama serta objek vital seperti kantor Komisi Pemilihan Umum Majene dan gudang logistik KPU Majene. Kegiatan patroli ini diawali dengan pengarahan dari Kabak Ops Polres Majene AKP Suparman kepada seluruh personel yang terlibat. Dalam arahannya, AKP Suparman menekankan pentingnya pendekatan humanis selama patroli berlangsung. Patroli gabungan ini merupakan upaya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama menghadapi puncak pesta demokrasi dan terkhusus menjelang debat publik paslon Bupati dan Wakil Bupati Majene. Kehadiran TNI Polri di lapangan diharapkan mampu mengantisipasi potensi gangguan dan meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pilkada yang aman dan damai. Dengan sinergi yang terjalin antara Polres Majene dan Kodim 1401 Majene ini diharapkan situasi dan kondisi wilayah tetap kondusif hingga seluruh tahapan pilkada selesai. Kita bergeser ke daerah lain dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa. Babin Kamtipmas Desa Fogi kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. Selamat pagi Sobat Polri, dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, Babin Kamtipmas Desa Fogi kembali mengaktifkan Siskamling dan patroli cipta kondisi di malam hari. Berikut liputannya. Dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan desa, Babin Kamtipmas Desa Fogi kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling dan melaksanakan patroli cipta kondisi pada malam hari. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan bersama. Patroli malam ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di kalangan masyarakat. Dengan mengaktifkan kembali Siskamling dan patroli ini diharapkan akan meminimalisir potensi gangguan Kamtipmas serta mempererat hubungan antara aparat keamanan dan warga. Patroli cipta kondisi dilakukan secara rutin dengan melibatkan perangkat desa dan warga setempat guna memastikan lingkungan desa tetap kondusif. Selain itu, Babin Kamtipmas juga mengimbau warga untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan Siskamling, baik dalam menjaga ketertiban maupun dalam memberikan informasi terkait potensi gangguan keamanan. Dengan dilakukannya patroli dan pengaktifan Siskamling, diharapkan tercipta iklim aman yang mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Fogi. Aparat desa dan kepolisian juga terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan upaya pengamanan ini demi tercapainya desa yang aman dan bebas dari gangguan kriminal. Sobat Polri, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Ainul beserta rekan yang sedang bertugas. Salam presisi. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Presisi Siang akan kembali dengan informasi dalam upaya mensosialisasikan penerimaan Bintara Kompetensi Khusus. Polres Buleleng mengunjungi mahasiswa Universitas Panji Sakti Singaraja.